Seorang warga di Marosebo Ulu bernama M. Adi Puranto, 39 tahun, yang terlibat kasus pembunuhan terhadap seorang korban bernama Hafiz, kini telah menyerahkan diri. Tersangka menyerahkan diri ke Polsek Marosebo Ulu seusai kabur selama 2 hari setelah melakukan pembunuhan terhadap korbannya menggunakan senjata api rakitan di Desa Buluh Kasab, Marosebo Ulu pada Minggu 7 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Musa Wira yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Musa. Ya, halo rekan Firda. Musa, bisa Anda jelaskan apa motif dari pembunuhan tersebut? Ya, baik. Dapat saya informasikan dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, bahwa ada seorang warga di Marosebo Ulu bernama Adi Puranto yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Hafiz. Dan tersangka ini informasinya sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, yaitu di Polsek Marosebo Ulu. Dan untuk pembunuhan ini, tersangka menggunakan senjata api jenis kecepek. Peristiwanya terjadi di Desa Bulu Kasab, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Dan untuk diketahui bahwa motif kasus pembunuhan ini dilatar belakangi dari ketersinggungan atas ucapan dari korban dalam perkara jual beli mesin gerinda yang terjadi pada Minggu tanggal 7/11/2021. Begitu. Musa, bisa Anda jelaskan untuk kronologi peristiwa pembunuhan tersebut yang kabarnya pelaku sendiri menggunakan senjata api jenis kecepek di Batanghari, seperti apa informasinya? Oke, untuk kronologis peristiwa ini yakni berawal dari tersangka dari kasus pembunuhan ini menyatakan bahwa ia akan mengambil mesin gerinda itu ke rumah korban. Di saat tersangka mendatangi rumah korban, korban mengaku bahwa mesin gerinda yang ia beli terhadap anak pelaku itu tidak ada di rumah. Dan di saat itu korban terjadi dialog antara korban dan tersangka. Dan di saat dialog itu tersangka ada sesuatu perkataan dari korban yang ia tidak terima. Lalu dengan ringan tangan si tersangka ini membawa senjata api. Pada saat itu juga ketika mendengar perkataan itu, tersangka langsung menembak bagian kepala dari korban. Dan atas peristiwa itu korban meninggal dunia di lokasi. Begitu, rekan Firman. Musa, kemudian bagaimana kesaksian dari pelaku sendiri hingga ia bisa menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Oke, dapat saya sampaikan kembali bahwa di saat peristiwa itu pada hari Minggu, pihak kepolisian sudah melakukan upaya pencarian. Dijelaskan Wakapolres Batanghari dalam konferensi pers yang dilakukan Polres Batanghari bahwa tim Polsek Marosebo Ulu dan tim Satreskrim Polres Batanghari bekerja sama atau berkoordinasi bersama tim dari Polda Jambi untuk menangkap pelaku atas nama M. Adi Puranto. Dan setelah berkoordinasi bahwa pihak Polsek Marosebo Ulu juga melakukan pendekatan terhadap keluarga si pelaku. Lalu kemudian ketika melakukan pendekatan bahwa informasinya si pelaku ini sudah berada di daerah Kabupaten Bungo atau kabupaten tetangga dari Kabupaten Batanghari. Lalu kemudian pada hari Selasa si pelaku pulang kembali lagi ke Kecamatan Marosebo Ulu dan menyerahkan diri ke Polsek Marosebo Ulu. Dan dari keterangan si pelaku bahwa ia kasihan dengan keluarganya atas perbuatan dia terhadap korban. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Musa Wira, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Musa juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Andi Zulkifli, Wakapolres Batanghari, dan berikut liputannya untuk Anda. Gini Pak, dia anak saya disuruh ngambil barang saya yang bernama
Gerindo. Dijualnya sama dia dengan biaya sebesar 30.000. Jadi datang saya tempat dia, saya mau meminta kembalikan bahan saya. Kata dia bahan itu tidak ada. Jawablah dia, bilang sama saya, dia yang penting dia nak bukti dengan saksi. Kalau deketin saksi kita berantem. Amano yang nama Aldo tuh, biar awak cincang di sini, kata dia. Aldo itu kan anak saya. Ya, itulah Pak. Itu dia sampaikan kepada abang ya? Iya, sampai dengan ketua. Nah, jadi karena dia terbilang sama itu nak nyincang anak saya tadi, kebetulan saya emosi. Ambil senapang, angkat, langsung tembak. Abang melakukan upaya penembakan itu dalam keadaan sadar atau memang ada pengaruh obat-obat yang lain, Bang? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sedang keadaan sadar. Senjata itu biasanya kita gunakan untuk apa, Bang? Untuk buru babi, Pak. Buru babi. Ya, pencarian saya hari-hari babi. Oh, betul. Ya. Sudah berapa lama, Bang, memiliki Lah senjata? sudah, pokok mulainya saya mulai kerja buru babi mulai tahun dari 15, Pak, bulan 10. Nah, ini Bang, persoalan Gerinda ini sendiri sudah berapa lama itu, Bang? Sampai kita tahu itu dijual ke Lah, korban. itu saya tidak tahu, Pak. Hah? Kebetulan saya nak make kan, Hah? dan saya nak make, ke situlah kesempatan saya masuk ke Rindo tidak ada. Oh, gitu. Ya. Terus kita tanyakan sama anak kita ya. Nah, kita tanyakan sama anak kita, kata dia dijual sama si siapa? Habis. Habis. Ini Polres Batanghari menyampaikan bahwa telah menyerahkan diri ya, seorang tersangka pembunuhan yang mana kasus pembunuhannya terjadi pada hari Minggu lalu tanggal 7 November di daerah Marosebulu. Jadi tadi malam seseorang datang mengaku bernama Adi Puranto, datang ke Polsek Marosebulu menyerahkan diri, menyatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap korban yang bernama Habis bin Narawi. Dalam upaya pencarian yang dilakukan terhadap tersangka ini, setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 7 November sudah dilakukan menyerahkan diri ya, seorang tersangka pembunuhan yang mana kasus pembunuhannya terjadi pada hari Minggu lalu tanggal 7 November di daerah Marosebulu. Jadi tadi malam seseorang datang mengaku bernama Adi Puranto, datang ke Polsek Marosebulu menyerahkan diri, menyatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap korban yang bernama Habis bin Narawi. Dalam upaya pencarian yang dilakukan terhadap tersangka ini, setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 7 November sudah dilakukan berbagai upaya, yang mana Polsek Marosebulu bergabung dengan tim Reskrim Polres Batanghari juga berkoordinasi dengan Polsek.